menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita. Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasihkan, sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapan saja kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam hanya di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Tapi bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agama mereka, perang telah mengubur mimpi-mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan, penuh ancaman, bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak pernah berakhir. Mengapa Tuhan tidak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat-tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, kebun-kebun yang berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan menyertakan orang-orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dipenuhi dengan cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama, agar anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak pernah kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu ini beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi untuk digunakan mengangkut saus. Aku beruntung Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untuk aku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal hingga sampai ke tempat ini. Dengan perahu ini, maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meli akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian pasti akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena aku tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa, aku ini memang bukan teman yang asing. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku mengisi ke daerah pete ini, hingga bermunculan ide sederhana membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju ke Gaza. Saat perahu ini aku tampilkan di sosial media dan menawari siapapun yang mau ikut berlayar denganku. Kalian
malah menertawaiku dan menganggap aku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, misalnya Hayalan Lulu. Hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyang ke seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja juga. Gimana untuk buat berlayar? Tuh, urusan Gaza sudah aja pantas urusnya. Jangan ngadi-ngadi, pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku memang sudah merasa tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, Made, Joshua, Kristi, Ali, Butet, Harun, dan Meli, teman-teman lamaku itu datang. Mereka mengunjungiku ke pulau ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu itu. Idenya sederhana, bermula dari hobiku yang bermain game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul terhadap anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana, barang, pakaian, atau apa saja dalam 1 bulan ini untuk kita bawa berlayar? Begitu kata Mary. Aku akan membuatkan sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan disebarluaskan di seluruh akun media sosial. Dari sana kita bisa mendapat empati dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sering dipercayai untuk membuat komposisi kebaktian di gerejanya. Kini aku membayangkan Joshua ini akan mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami untuk makan makanan secukupnya, tidak berfoya-foya, sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami agar menuliskan surat mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku demi membuat sahabat-sahabatku itu bahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu ini sudah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sebutan doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja. Benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Atau apa saja kami kumpulkan hari demi hari, dan dari siapa saja yang ingin melakukannya sebagai ungkapan rasa cinta. Perahu ini akan kami larungkan ke lautan. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta. Tuhan akan menjaganya, mengirimkannya gelombang, dan mengubahnya menjadi doa yang bergema di laut Mediterania. Kami tahu yang kami lakukan hanyalah setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Kami ingin sekali ada untuk mereka, sangat-sangat ingin menjadi bagian dari kebaikan yang dikirimkan Tuhan
sudah aku bawa. Kau tak usah khawatir, sahabatku ini masih cekatan seperti dulu. Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah aku kerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagiannya sudah kukirimkan melalui pos. Dan ini sisanya kita akan bawa berlayar bersama perahu itu. Oh ya, komik kesukaan kalian juga sudah aku bawa. Kalian tinggal duduk manis sambil menikmati ceritanya. Silakan sahabat-sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa katapelmu. Aku pikir kita tak membutuhkannya lagi. Siapa yang akan kau hadap dengan senjata batumu itu? Kita akan ada di tengah lautan, menikmati matahari yang timbul dan tenggelam, langit-langit yang bersih, bintang-bintang yang gemerlap di hamparan gelapnya malam. Kalian semua pasti sangat senang. Kau bisa melukis malammu harum, sedangkan Ali mengajak kita mengaji dan menjaga kita dari segala yang buruk dan yang jahat. Butet, horas Pak, rindu kali aku denganmu. Lama tak dengar kau menyanyi. Jamila, Jamila, Jamila. Kau masih saja berlagak macam penyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Jika kau melihat kami bosan dan rindu akan kampung halaman, kau harus menyanyi. Sepakat kan kau? Apa? Catur? Kau tak usah khawatir, semuanya sudah kupersiapkan di perahu itu. Tapi kau harus janji ya, kita bermain secara sportif. Jangan kau pakai cara Bang Naga Bonar ya. Meilin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Mengapa, Meilin? Kami semua tak pandai manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kita ketika ada orang asing yang menghampiri perahu ini dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang menguasai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Rusia. Ayolah Meilin. Apa? Kau akan ikut orang tua ke Australia? Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi kerusuhan. Made mati karena leukemia. Ia tak tertolong lagi karena ayahnya hanyalah seorang nelayan, yaitu Pak Nyoman yang memberikan perahunya itu untuk aku. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar. 1 tahun mereka kembali ke negerinya. Aku sempat melihat keduanya tertangkap kamera dalam sebuah acara di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin kalian gak kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka ada dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi
anak yang mati. Itu sudah terlalu banyak, terlalu besar dan terlalu berat ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, karena ada yang selalu dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian itu tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku yang tadi. Made, Joshua, Kristi, Ali, Butet, Harun, dan Meli. Dengan menyimpannya, aku bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat aku merasa sendiri dan kerinduanku untuk menemani anak-anak di Gaza dianggap sebagai hayalan gila. Mereka mendatangiku dalam mimpi. Di sana kami memiliki sebuah perahu yang penuh dengan makanan, selimut, boneka, mainan, buku-buku. Dengan perahu itu kami akan menembus samudera. Kami seperti titik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin selalu ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Itulah mengapa setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku mendatangi perahu ini, menyiapkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan anak-anak di Gaza. Aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutulis surat rinduku untuk mereka, hanya sekedar menanyakan kabar dan ingin makan apa. Mungkin sekarang kalian menganggapku tak waras, tapi apa yang bisa aku lakukan untuk sekedar melepas rindu dan rasa cintaku pada anak-anak di Gaza? Ayahku adalah seorang nelayan. Apa yang bisa aku berikan untuk mereka? Kadang keseharianku hanya membayangkan seluruh ikan di lautan ini datang ke Gaza, ya, dan menjadi lauk-lauk yang sudah matang di piring anak-anak yang kelaparan. Hari ini kutulis surat terakhirku untuk mereka, dan setelah itu aku akan melarungkan